Kita mulai nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah. Innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Allahumma amin insyaallah. Ibu-ibu sekalian, hafizani wa hafizakunallah, bil khusus segenap pengurus Majelis Ta'lim, ibu-ibu Masjid Baitur Rahman, Kemang Pratama 3 dan sekitarnya, yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin insyaallah. Dan tentu saya doakan semoga kemuliaan ibu-ibu sekalian selalu dijaga dan ditingkatkan terus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang muslimah, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, dunia hingga syurga. Amin. Allahumma amin insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin. Allahumma amin insyaallah. Masih Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keanu, iya, langsung ke sekolah nih Keanu ini. Ya, Bapak gimana, apa kabar? Masih banyak ya, jazakallahu. Sehat ya? Sama. Masya Allah, makasih banyak Bu, jazakillah khairan. Nggih. Ibu-ibu sekalian, hafizani wa hafizakunallah. Masih melanjutkan kajian kita pada kitab At-Tadhkirah karya Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah rahmatan wasi'ah wa rahimallahu ulama al-muslimin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 489 ya. Hadis yang serupa diriwayatkan oleh Ibnul Mubarak. Dia berkata, kami telah diberitahu oleh Sulaiman At-Taimi dari Abu Utsman An-Nahdi. Dia berkata, pada hari kiamat matahari akan didekatkan kepada manusia.
sampai sejarak 2 busur panah di atas kepala mereka. Matahari diberi seukuran panas 10 tahun. Pada waktu itu tidak ada seorang pun yang memakai pakaian, tapi aurat orang mukmin laki-laki maupun perempuan tidak terlihat. Dan panas matahari di waktu itu tidak mencelakakan orang mukmin laki-laki maupun perempuan. Adapun orang yang lain, atau dia katakan orang-orang yang ingkar, maka matahari benar-benar menggosongkan mereka sampai perut mereka bersuara gok-gok. Ini informasi berdasarkan wahyu ya, bahwa nanti matahari itu di mahsyar itu didekatkan kepada manusia. Kalau di hadis itu 1 mil. 1 mil itu ada yang mengatakan jarak mil itu, ada yang mengatakan alat celak untuk bercelak pada masa itu, pensil celak. Ada yang mengatakan ya tadi 2 busur panah tadi itu. Itu gambaran dekatnya ya, dekatnya. Dan saya sampaikan tadi, ya seperti yang sampaikan tadi, bagi mereka yang mendapatkan fasilitas di mahsyar itu dia tidak akan terganggu dengan keadaan itu, seperti mereka yang mendapatkan naungan pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah, orang-orang yang berada di mimbar-mimbar dari cahaya, orang yang bisa menikmati haud telaga Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang pokoknya dapat fasilitas. Nah, berbeda dengan yang tidak mendapatkan fasilitas, maka mereka dalam tanda kutip ya akan sangat terganggu dengan keadaan itu, sampai tadi dikatakan gosong, sampai berkeringat dan macam-macam itu. Nah, semua fasilitas mahsyar itu bisanya dipesan sekarang di dunia ini. Kalau sudah mati terlambat. Jadi kalau masih hidup masih belum terlambat. Makanya aneka fasilitas akhirat itu hanya bisa dipesan di dunia ini. Saya ulang ya, aneka fasilitas akhirat itu hanya bisa dipesan di dunia ini. Maka mumpung masih hidup, ya pandai-pandailah untuk memesan kebaikan di dunia ini, untuk kebaikan kita nanti di akhirat dengan cara memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan kita, Allah Subhanahu wa taala, dan memperbaiki hubungan dengan sesama kita. Kurang-kurangi zalim kepada orang lain, kurang-kurangi jahat kepada orang lain, karena itu akan mempersulit kehidupan kita ke depannya. Mungkin tidak sekarang, tapi nanti pastinya kalau kita tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Dan informasi-informasi ini disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pribadi yang punya reputasi tidak pernah bohong. Jadi yang menyampaikan informasi ini adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pribadi yang punya reputasi tidak pernah bohong. Itu seperti itu. Para jamaah sekalian, hafizani wa hafizakumullah, kata pakaian adalah terjemahan dari tohriyah yang menurut Nuaim berarti secarik kain. Dan hadis yang sama juga diriwayatkan oleh Hannad ibn Asirri, telah menceritakan kepada kami Qubaisah dari Sufyan dari Sulaiman At-Taimi. Lalu dia sebutkan hadis yang sama. Hanya saja dia katakan wala yajidu harraha, dan dia tidak merasakan panas matahari, menggantikan kata-kata la yadurru, tidak mencelakakannya. Ini pembahasan berkata ya. Masih kata Sulaiman At-Taimi, adapun orang-orang di luar Islam atau orang-orang lainnya, mereka benar-benar matang oleh panas matahari sampai terdengar perut mereka bersuara gok-gok tadi itu.
Jadi di sini dikatakan ini tentu bagi para pendurhaka ya. Isnadnya sahih mauquf. Sahih itu berarti hadisnya sanadnya sahih sampai mauquf itu sahabat berarti. Sampai dengan sahabat dia mauquf. Diriwayatkan oleh Abdullah ibn al-Mubarak seperti terdapat dalam Zawaiduz Zuhud dan Ibnu Abi Dunya dalam Al-Ahwal dari jalur sanad Yazid bin Zurai, dia berkata telah menceritakan seperti itu bla bla bla. Sanad itu penting ya dalam agama ya. Sanad itu penting dalam agama. Karenanya kemudian sanad itu bagian dari agama ini. Karena kalau tanpa sanad orang akan ngomong seenak-enaknya. Jadi Islam ini agama yang perkataan nabinya itu valid. Ini betul-betul nabi yang menyabdakan. Dari mana taunya? Sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, terus sampai rawi yang bukunya sampai kepada kita Imam Bukhari, Imam Muslim dan lain-lain. Itu oh ya, nanti. Ya. Jadi sebenarnya sebelum saya jawab yang Ibu nanti ya. Sebenarnya gini. Nah, itulah pentingnya agama sanad, rangkaian sanad, bahwa perkataan seorang nabi itu betul-betul valid, itu nabinya yang bersabda karena informasinya terus terdata dengan baik siapa yang menyampaikan sampai buku yang kita pegang yaitu Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Nanti dari Sahih Bukhari pun nanti bisa diketahui ini Imam Bukhari punya murid siapa saja, yang tidak jarang bahkan gurunya itu sampai kepada kita. Walaupun sebenarnya sampai dengan di Sahih Bukhari itu saja itu sudah valid datanya karena atau Sahih Muslim atau Imam Abi Daud dan lain-lain itu datanya sudah valid nyambung sampai ke Rasulullah Muhammad SAW. Makanya gini Bu, ini pentingnya sanad ya. Ibu pernah nggak buka rekaman bacaan Al-Quran yang 100 tahun yang lalu? Ada. Ada. Jadi saya beritahu ada, nanti searching ya di Google. Di YouTube. Bacaan Al-Quran tahun 100 tahun yang lalu lah, berapa? Tahun 1300 berapa gitu. Ibu cari coba nanti. Itu kalau Ibu dengarkan Syekh dulu baca sama Syekh sekarang baca itu sama apa enggak bacaannya? Saya enggak ngomong lagunya, kalau lagunya pasti beda. Maksudnya bacaannya sama enggak? Jadi Al-Quran yang dibaca 100 tahun yang lalu atau 200 tahun yang lalu sama Al-Quran yang dibaca sekarang itu ternyata sama, tidak berbeda. Itulah pentingnya sanad. Kalau enggak pakai sanad, orang ngomong pisang, misalnya saya ngomong pisang gitu ya, itu sampai di Popi bisa jadi kolak pisang itu. Kalau nggak pakai sanad itu. Makanya sanad itu penting, valid untuk menjaga validitas informasi itu bahwa ini betul-betul perkataan nabinya, yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Itu satu dulu. Nah sekarang kenapa? Enggak, saya ngomong agama kan penting. Iya, saya bilang tadi agak. Kalau soal resep bikin kolak tadi nggak ada masalah kalau itu. Terus kemudian mengenai pertanyaan Bu Ani berkaitan dengan penjelasan berkaitan dengan alam kubur. Sebenarnya gini ya, Al-Quran itu kan ngajak kita berpikir sebenarnya. Kalau kita baca di surah Ad-Dahr atau Al-Insan, itu Allah berfirman gini, hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'am madhkura. Kita ini kan sekarang ini aja disebut saya Subhan, ada Bu Anili, ada Keanu, ada Bu Indah, ada Mak Indah, ada Bu Desi, ada Bu Indah juga. Oh, Bu Ida, ada nggih. Ya, so. Artinya sekarang aja. Kita ini ada disebut sebagai manusia dengan nama kan. Tadinya kata Al-Qur'an, ini Quran bilang tadinya kamu bukan apa-apa. Nah, ini yang sering saya tanyakan misalnya. Taruhlah misalnya, maaf, Bu Desi lahir tahun 76. Bu Desi lahir tahun 76. Tahun 74 Bu Desi di mana?
Iya. Ya tahun 74 di Bu Desi masih di sawah berupa padi, ya kan, berupa sayuran. Terus masih di kali Bu Desi berupa ikan, ya kan, masih di laut berupa ikan, masih di pasar berupa toge, jengkol dan lain-lain. Terus semua itu dikonsumsi oleh kedua orang tua Bu Desi. Yang satu orang timur, betul timur ya, Flores. Yang satu lagi ibunya orang Betawi asli, Betawi Jakarta. Wis. Menariknya adalah sebelum dimakan semua itu, sayuran itu direbus dulu, dimatikan dulu. Ikan sama, diketok dulu kepalanya, disiangin, dibakar, digoreng, masih dipenyet lagi kadang, dipepes, artinya dimatikan dulu. Semua dimatikan dulu, itu bebeknya juga gitu, ayamnya, semua dimatikan dulu. Setelah dimatikan baru dimasak, udah dimatikan dimasak lagi, udah itu dimakan, semuanya sayuran ataupun binatang tadi itu. Begitu dimakan, diolah dalam tubuh bapaknya Bu Desi dengan izin Allah menjadi makhluk baru yang berbeda sama sekali dengan makhluk sebelumnya. Namanya sel sperma diantaranya sel sperma. Sementara di ibundanya Ibu Desi dengan izin Allah menjadi makhluk baru yang berbeda sama sekali dengan bentuk makhluk sebelumnya. Namanya ovum. Dalam sebuah pertempuran yang dahsyat penuh kemesraan pertemuan antara ibunda Bu Desi dengan ayahanda Bu Desi, Allahyarhamhuma, semoga Allah rahmati keduanya, itu bertemulah sel sperma dan ovum dari kedua orang tua beliau, dan dengan izin Allah rangkaikan berdasarkan informasi genetika kedua orang tuanya. Kalau orang biologi bilang 23 kromosom ayah, 23 kromosom ibu, jadilah makhluk yang berbeda sama sekali dengan yang dua sebelumnya. Yang semoga Allah muliakan Bu Desi ini. Nah, sekarang Bu Desi kan sudah ada informasi DNA dan RNA-nya kan. Nah, ada masa di mana semua kita, tidak hanya Bu Desi, pasti meninggal dunia. Membangkitkan kembali yang sudah meninggal dengan sudah ada informasi DNA dan RNA-nya dengan yang masih berserakan tadi itu lebih mudah mana kalau pakai teori sainsnya itu? Kan tadi masih berserakan. Dengan yang sudah ada informasi DNA dan RNA-nya, membangkitkannya kembali itu loh, lebih mudah mana gitu. Iya, artinya kalau membangkitkan kembali yang sudah ada informasi genetiknya kan, kalau pakai bahasa manusia kan lebih mudah. Walaupun bagi Allah tidak ada yang lebih mudah, semuanya mudah bagi Allah. Itu. Nah, jadi makanya, dan itu Al-Quran menginformasikan di surah apa tadi? Di surah Al-Insan, surah Al-Mu'min juga Allah menginformasikan, termasuk juga nanti di dalam beberapa ayat Al-Quran itu Allah menginformasikan tentang proses kejadian manusia itu. Nah, sebagaimana dulu Allah menciptakannya bahkan dari hal yang berserakan tadi, ketika nanti Allah bangkitkan kembali itu tentu lebih mudah. Nah, ya percaya atau tidak percaya, suka atau tidak suka, dengan senang hati atau terpaksa, semua kita memang akan lanjut ke alam berikutnya, namanya alam barzah. Itu seperti itu. Nah, karena memang kita kan, saya sering sampaikan di sini bahwa kita bukan penduduk bumi, kita ini penduduk akhirat yang masih tinggal di bumi. Karena sebelumnya kita tinggal berada di alam rahim. Kita tinggal di alam rahim. Itu pun belum ada nyawanya kita sampai dengan, kalau dalam hadis Sahih Bukhari, Sahih Muslim, itu sampai dengan usia 120 hari. Begitu 40 kali 3 sebagai janin, Allah instalkan ruh ke dalam jasad itu baru kita pindah dari alam azali, alam sebelum rahim namanya alam azali, itu pindah ke alam rahim, terus sekarang kita pindah ke alam dunia. Kalau di alam rahim ada kehidupan, di dunia ada kehidupan, setelahnya sangat mungkin juga ada kehidupan. Itulah kalau bahasanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, kata beliau, karena saya meyakini adanya kehidupan setelah kematian, maka saya persiapkan semua itu, kata beliau. Dan kalau ternyata nggak ada, ya nggak ada masalah, kata beliau. Tapi kalau ada, saya sudah siap, karena sudah saya persiapkan. Berbeda dengan yang tidak meyakini. Kalau tidak meyakini, dia menganggap bahwa kematian adalah puncak perjalanan organisme, gitu, sehingga kemudian mati selesai gitu. Sehingga kalau dia berkeyakinan seperti itu, dia tidak akan pernah punya persiapan untuk menghadapi kehidupan setelah kematian. Oke, kalau dia mati ternyata nggak ada, nggak apa-apa sih kalau dia nggak ada. Kalau ada bagaimana? Maka dihitung dari manapun, persiapan menghadapi kehidupan setelah kematian itu lebih
lebih tepat daripada kalau seandainya kemudian kita tidak pernah mempersiapkannya. Itu bahasa diskusinya Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nah, makanya kayak gini loh, kalau kita mau perjalanan, kan semua kita sedang dalam perjalanan ya. Saya contohkan dalam konteks dunia. Ibu mau umroh lah, atau mau kemana lah, gitu, mau perjalanan kemana. Pihak travel ngasih tahu, Bu, nanti siapin jaket ya, dingin sana itu. Terus jangan lupa kaos kaki, sarung tangan, kacamata hitam, masker misalnya. Panas juga sih sunblocknya ya, SPF 50 jangan lupa misalnya. Nah, ini misalnya. Obat-obatan dari Indonesia jangan lupa dibawa itu. Pokoknya diberitahu. Hati-hati, jangan sampai di perjalanan nanti bawa ikan asin, takutnya pas foto-foto disamperin kucing terus, kan enak. misalnya. Enggak, kalau samperin kucing itu karena sayang kucing aja, Mas, disayang sama kucing. Ngoten nggih Bu Asni nggih. Nah, ndak Bu Asni foto sama Pak Ferry itu loh, kok kucing nyamperin terus aja ini. Ngoten nggih. Mboten Bu. Niku jenengan penyayang kucing niku. Atau sepatunya habis nginjak ikan gere. Nah, maksud saya gini. Orang pertama, oke, saya persiapkan betul. Karena ada informasi begitu, informasinya dari pihak travel begitu, kita persiapkan betul untuk menghadapi perjalanan di negeri yang akan kita datangi itu. Begitu sampai sana, ternyata tidak seburuk yang diberitakan, ya tidak apa-apa, tidak ada masalah. Tapi kalau misalnya seburuk yang diberitakan, sudah siap. Karena persiapan sudah dipersiapkan betul. Beda dengan yang meremehkan, nggak ada apa-apa. Nggak. Dia meremehkan, dia nggak ada apa-apa. Akhirnya dia nggak ada persiapan sama sekali. Begitu sampai sana, oke, kalau memang tidak seburuk yang diberitakan, tidak ada masalah sih. Kalau seburuk ini diberitakan bagaimana? Pasti kerepotan. Itu seperti itu. Dan bagaimanapun juga saya pernah sampaikan di sini, setiap orang yang mengadakan perjalanan, kalau surat-suratnya lengkap itu aman. Orang itu kalau bekalnya lengkap, surat-suratnya lengkap, insya Allah aman dan nyaman. Saya nggak tahu pernah apa nggak jenengan mengadakan perjalanan, terus surat-suratnya kurang atau bekalnya kurang, pasti deg-degan. Saya pernah cerita di sini mungkin ya, saya ada jamaah. Dia itu, tapi belum zaman kayak sekarang ya, yang semuanya serba komputer. Dulu masih serba manual mungkin. Saat itu saya lupa kalau nggak haji umroh, saya lupa, mohon maaf. Ada temennya nggak jadi berangkat. Disuruh temennya yang jamaah saya suruh berangkat. Mau nggak kamu gantiin saya? Hanya dengan modal karena wajahnya mirip. Hanya bedanya ada andeng-andengnya. Jadi dia kemana-mana bawa spidol. Kalau pas pemeriksaan itu dia pasang andeng-andeng itu. Tapi apa cerita dia? Oke, memang akhirnya dia selamat sampai pulang sih. Cuman kan spot jantung terus itu, deg-degan terus. Dulu bisa lolos, sekarang nggak bisa lolos kalau sekarang itu kan. Sekarang sudah serba nggak ngerti lah itu. Wes, artinya gini, kita berkendara, kita dalam perjalanan, kalau surat-surat lengkap, bekal cukup, ya kita tenang. Sekarang kebayang nggak kita ngadakan perjalanan surat-suratnya nggak lengkap, terus kemudian bekalnya kurang lagi, apa yang terjadi kira-kira? Pasti deg-degan. Lah kita ini mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, dengan senang hati atau terpaksa, kita semua akan meninggalkan dunia ini. Mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, dengan senang hati atau terpaksa. Kalau kita katakan apa yang di kuburan itu hancur, yang kuburan, loh itu yang di kuburan kan fisik, zahir memang diparkir di situ. Yang lanjut ke alam kubur adalah roh. Sebagaimana kalau kita mimpi, yang mimpi kan ruh kita, bukan jasad kita. Makanya tidak ada mimpi yang nyata itu, tidak ada. Saya mimpi ketemu dengan seseorang, bangun orangnya nggak ada. Mimpi makan donatnya nggak ada, misalnya gitu. misalnya. Satu-satunya mimpi yang nyata itu cuma ngompol. Nah, ini misalnya. Jadi itu sedikit penjelasan saya, Bu, tentang bahwa sedikit penjelasan tentang kehidupan setelah kematian itu Quran menginformasikannya seperti itu kurang lebih.
Wallahu a'lam. Udah ya wis. Dah ya Ibu. Oh, mau tahapan-tahapan itu. Oh, gitu. Oh iya, baik. Rute perjalanan kita itu, ini rute karena beliau mau berangkat umroh insyaallah. Sama Kiai amin. Sampai mana tadi Bu? Gini, rute perjalanan kita itu dari pertama alam azali. Alam azali itu alam ketika kita baru berupa ruh tanpa raga. Itu kita pernah mengalami kondisi di mana aslinya kita memang hanya ruh tanpa raga. Makanya manusia itu nggak bisa dipungkiri ya, ada unsur fisik, ada unsur psikis, kejiwaan. Lahir batin itu nggak bisa dipungkiri itu. Maka tidak usah heran kalau kemudian ada orang yang secara fisik dia tampak sehat, tidak memenuhi syarat-syarat mati tapi dia mati. Kenapa? Karena nggak ada ruhnya. Nah, sebagaimana ada orang secara fisik harusnya dia mati tapi nggak mati-mati karena masih ada ruhnya. Ya, jadi manusia yang asli manusia itu yang ruh itu, bukan yang jasad. Kalau jasad ini dari hasil mengumpulkan, ya tadi dari ongol-ongol, dari apa tadi macam-macam itu. Nah, jadilah kita yang fisik ini dari alam azali ke alam rahim. Nasib bagian kita ditentukan di alam rahim itu. Terus kita termasuk perjumpaan kita hari ini itu sudah diskenario oleh Allah sedemikian rupa. Masuk Kianu ketemu sama saya ini. Ini sudah digariskan. Nah, mau tidak mau setelah dari rahim, bagi yang Allah takdirkan lanjut penciptaannya, dia akan lanjut ke alam dunia. Dunia ini sifat ya. Kita tinggal di satu tempat namanya ardhun, bumi. Jadi tempat tinggal kita ini namanya bumi. Sifat kehidupannya dunia. Dunia dari kata dana, artinya pendek sebentar. Berarti mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, dengan senang hati atau terpaksa, kita lanjut ke alam berikutnya namanya alam apa? Barzah. Nah, di alam barzah itu kita transit di situ sampai dengan hari kiamat. Begitu hari kiamat terjadi, ada proses penghancuran alam semesta ini. Wah, bagus-bagus dihancurin. Gimana sih Ustadz? Karena memang dunia bukan tempat tinggal, dunia tempat meninggal. Jadi dunia bukan tempat tinggal, dunia tempat meninggal. Dan sains juga menginformasikan kan bahwa cepat atau lambat bumi ini pasti akan hancur. Bahkan alam semesta ini akan hancur. Wis begitu hancur Allah ganti dengan bumi yang baru, semuanya serba baru termasuk badan kita badan yang baru. Itu namanya hari kebangkitan. Nah, badan kita yang baru nanti dibentuk oleh Allah berdasarkan informasi genetika, berdasarkan informasi amal. Mohon maaf. Kalau fisik kita yang sekarang yang Allah bentuk di rahim itu, ini dibentuk oleh Allah berdasarkan informasi genetika kedua orang tua kita. Kalau fisik kita yang baru nanti di hari kebangkitan dibentuk oleh Allah berdasar informasi amal. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran di surah Az-Zalzalah, yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Pada hari di mana manusia itu keluar dari kuburnya dengan bentuk badan, dengan bentuknya yang bermacam-macam agar diperlihatkan kepada mereka akibat dari perbuatan mereka. Jadi makanya nanti ada bentuknya itu bercahaya, ada yang lecek, kumel, tertunduk, malu dan macam-macam. Sesuai dengan amal perbuatannya semasa di dunia. Makanya cantik dan tidak cantiknya kita, ganteng dan tidak gantengnya kita nanti di akhirat, sempurna dan tidak sempurnanya kehidupan kita di akhirat nanti itu kembali pada bagaimana amal kita di dunia sekarang ini. Apakah baik hubungan kita dengan Tuhan kita dan sesama kita, atau cacat hubungan kita dengan Tuhan kita dan sesama kita. Makanya perbaiki hubungan terus dengan Allah dan dengan sesama agar Allah perindah lahir batin kita nanti tidak hanya di dunia ini tapi juga di akhirat nanti. Nah, setelah Yaumul Ba'ats nanti ada proses pengumpulan di mahsyar, seluruh makhluk dikumpulkan di situ, menanti proses hisab, ada pembagian rapot, ada hisab, ada mizan, ada sirat,
hisab itu satu persatu dipanggil dengan namanya dan nama orang tuanya. Ada proses hisab yang dipermudah, ada yang dipersulit, ada yang bebas hisab. Ada penimbangan amal ketika kebaikannya lebih banyak daripada keburukannya, langsung masuk surga. Ketika keburukannya lebih banyak daripada kebaikannya, diupayakan syafaat agar dia menang dalam timbangannya sehingga dia masuk surga. Terus kemudian nanti ada antrian menuju ke sirat, melintasi sirat sesuai dengan amalnya. Ada yang kemudian dimudahkan karena amalnya. Di antara amalan yang memudahkan orang melintasi sirat apa coba? Dalam kitab ini ya. Di antaranya, enggak semuanya, di antaranya adalah ketika kita membela kehormatan saudara kita saat kehormatannya dijatuhkan. Jadi misalnya ada orang cerita tentang Bu Popi ke saya misalnya, dan ceritanya cerita buruk. Dan yang saya tahu Bu Popi enggak seperti itu. Saya bela kehormatan Bu Popi, maka kalau saya membela kehormatan beliau, maka nanti akan dimudahkan melintasi sirat itu. Ya, jadi kalau jenengan ada orang kok jelek-jelekin teman jenengan, padahal ibu tahu itu tidak seperti itu. Itu diantara tiket supaya kita ini dilancarkan dalam melintasi sirat. Baru setelah itu surga atau neraka. Dan semua adalah merupakan konsekuensi dari amal perbuatan manusia itu masing-masing. Dan saya ulang, surga itu hanya bisa dipesan di dunia ini. Maka baik-baiklah di dunia ini hubungannya dengan Tuhan kita dan juga dengan sesama kita, agar kemudian Allah perbaiki keadaan kita tidak hanya di dunia kita tapi juga di akhirat kita. Dan itu mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, dengan senang hati atau terpaksa harus kita jalani semua itu. Tentu saya doakan semoga untuk kita semua surga tanpa hisab, tanpa adab. Amin, Allahumma amin, insyaallah, mudah-mudahan. Ya, begitu Bu. Nggih. Oke, monggo. Fi amanillah. Nggih, Bu. Nggih, Kamis insyaallah. Oh, dipanggil namanya dan nama orang tuanya. Dipanggil namanya dan nama orang tuanya. Bagaimana? Jadi selebriti dulu Bu ya. Udah benar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang memanggil gini, bagus. Yang manggil siapa? Jadi dipanggil namanya dan nama bapaknya. Ya, ibu nggak usah cemburu ya. Terus ibunya kok enggak gitu. Jadi gini. Yang pertanyaannya gini, yang manggil siapa? Tergantung kasusnya Bu Popi. Kalau Allah berkenan bicara kepadanya, yang manggil Allah langsung. Kalau Allah langsung yang memanggilnya, maka bayangkan yang mengadili dia adalah Allah yang maha baik, yang maha kasih, yang maha sayang, maha pengampun, yang maha pemaaf, hobinya memaafkan. Itu seperti itu. Ya, bisa tanpa hisab atau hisab yang mudah. Tapi kalau Allah tidak berkenan memanggilnya, tidak berkenan menyapanya, tidak berkenan bicara dengannya, maka yang memanggilnya malaikat dan yang mengadili malaikat. Kalau malaikat yang mengadili, malaikat itu makhluk yang lurus. Jadi kalau benar diapresiasi, kalau salah kaplok gitu aja. Itu malaikat. Makanya kalau sampai malaikat yang mengadili, alamat celaka sudah. Kalau malaikat yang mengadili, alamat apa tadi? Celaka. Itu seperti itu.
tidak semuanya Allah berkenan bicara kepada hamba-hambanya. Maka ini bersyukurlah pada Allah dan semoga kita termasuk yang kepada kita Allah berkenan bicara kepada kita. Amin insyaallah. Mudah-mudahan. Nggih seperti itu. Nggih. Kenapa Bu Dona? Secara nasab, kalau kita bicara secara nasab, tentu yang dimaksud dilarang oleh Nabi meletakkan nama seorang laki-laki atau seseorang di belakang kita itu kalau sertai dengan kata bin atau binti. Tapi kalau maaf dalam tradisi penamaan di Indonesia, misalnya untuk level pejabat tertentu kayak ibu dan di kesatuan-kesatuan tertentu untuk membedakan ini istrinya Pak siapa supaya beda aja kan ya, misalnya Ibu Dona Brontoseno misalnya gitu, itu udah ada masalah supaya karena mungkin nama Dona kan banyak mungkin supaya kemudian bisa membedakan ini Bu Dona yang istrinya Pak siapa, sekedar untuk membedakan itu nggak ada masalah. Yang tidak boleh itu kalau bintinya itu tidak sesuai dengan nama bapak orang tua yang sesungguhnya, karena itu nanti sama dengan qadhaf. Iya betul, izin saya terima dulu nggih ini. Assalamualaikum Mbak. Nggih, monggo. Oh nggih, sebentar. Nggih, monggo ngawur. Nggih, ngapunten. Nggih, ngapunten nggih Pak. Nggih, monggo. Assalamualaikum. Nggih, ngapunten nggih. Baik, sampai mana tadi saya ngomong tadi? Oh ya, jadi yang nggak boleh itu kalau misalnya gini, misalnya maaf, Dona binti Brontoseno nggak boleh, karena beliau bukan ayah Bu Dona. Tapi kalau sebatas pada Dona Brontoseno, sebatas pada untuk menandai, di kepolisian ada loh namanya, di Bayangkari ada loh namanya Bu Dona yang istrinya Pak Brontoseno, tandanya yaitu Dona Brontoseno tadi itu. Misalnya ngoten, tidak ada masalah kalau itu. Terus satu dulu, yang kedua, penamaan itu perkara muamalah, bukan ibadah mahdhah. Karena bukan ibadah mahdhah, berarti hukum asalnya adalah boleh, hingga ada dalil yang melarang. Nah, dalil yang melarang itu berkaitan dengan Zaid bin Harisah yang diganti namanya Zaid bin Muhammad. Itu Allah nggak bolehkan. Ibu tahu kenapa? Kalau Zaid bin Muhammad, bin itu anak kandung. Maaf ya, padahal Nabi tidak pernah menikah dengan ibunya Zaid. Itu kan sama dengan nuduh Nabi, berbuat yang tidak benar. Maka Allah melarang, tidak boleh. Makanya kalau misalnya ada, misalnya, saya contohkan misalnya si Fulan, tadi misalnya Bu Dona binti Brontoseno misalnya. Tidak boleh, karena Pak Brontoseno tidak pernah menikah dengan ibunya Bu Dona, yang ada mantunya. Ini sama dengan nuduh, gitu loh. Makanya tidak boleh. Kalau pakai binti, kalau nggak pakai binti, tidak ada masalah. Kenapa? Iya, jangan pakai bin bapak sambungnya sebenarnya gitu. Harusnya nggak boleh juga harusnya kalau. Tapi kalau kita bicara per kasus beda bab nanti. Tapi secara hukum harusnya sih tidak boleh, harusnya gitu, harusnya ya. Tapi kalau kita bicara dinamika hukum, taruhlah misalnya ini hanya untuk tertib administrasi saja daripada repot-repot bapak hilang nggak jelas misalnya, ya monggo lah. Tapi secara hukum tetap harus diberitahukan bahwa bapak aslinya siapa, tidak boleh ditutupi kebenaran nasabnya, itu tidak boleh. Ngaten nggih. Wallahu a'lam bishawab. Lanjut. Nggih, monggo.
Nggih. Apakah itu penting untuk kalau DPR kan banyak baca CV, kalau misalnya memutuskan apakah penting buat kami melihat sanad? Karena kadang-kadang kan, mohon maaf ya Ustaz, kadang-kadang orang, saya merasa tuh kadang-kadang orang artis terus berbincang terus disuruh ngomong di kajian gitu kayak kan kalau menurut saya kan kalau saya kan orang yang akademis ya, jadi saya selalu lihat apakah orang ini tidak cukup kompetensi. Tapi kalau dalam Islam namanya katakan sanadnya itu jelas. Bagus. Jadi gini, saya sampaikan tadi, sanad itu penting kalau kata Abdullah bin Mubarak, dan ini bagian dari agama. Kalau tidak karena sanad, orang pasti bisa ngomong, orang akan ngomong seenaknya. Nah, makanya dalam hal ini sanad itu sangat penting. Nah, kalau kita tidak disiplin sanad, akhirnya yang terjadi seperti yang Ibu bilang tadi itu, orang yang tidak punya kafaah, kapabilitas di dalam menyampaikan ilmu agama, dia akan diberi panggung. Nah, sementara kadang orang yang punya kemampuan malah tidak diberi panggung, hanya karena followersnya sampai ya jutaan misalnya. Ya, akhirnya karena orang yang tidak punya kompetensi yang berbicara, yang terjadi adalah munculnya fatwa-fatwa liar yang meresahkan itu diantaranya. Nah, sebenarnya kalau kita itu prinsip dulu Bu ya. Kalau kita bicara per kasus, sebenarnya gini aja, kita mesti tahu aja sih yang kita undang ini siapa, tuh kita kasih tema apa gitu aja. Jadi tidak sepenuhnya salah sih sebenarnya kalau kita ngundang artis untuk ngisi kajian. Cuman apa dulu, tentang apa dulu. Kayak kemarin itu suaminya siapa, Venus Sebastian atau siapa jenenge iku rek, yang pernah jadi Wiro Sableng itu loh, siapa itu? Siap Venus Sebastian. Iya, istrinya siapa namanya itu? Iya, Mas Timothy itu. Ya, itu kan kemarin diundang di Gontor. Tidak untuk ngisi agama, untuk ngisi tentang dunia peran. Nah, itu maksudnya. Jadi dia diundang di pesantren untuk bicara kepada ribuan santri, tidak untuk bicara agama. Tapi bicara tentang ya. Ibu kalau ke Depok itu ada pesantren Al-Hikam milik Allahyarham Ki Haji Hasyim Muzadi. Isinya para penghafal Quran itu. Dosen yang ngisi di situ tidak semuanya dosen Al-Quran. Ada beberapa dosen politik, dosen ekonomi, dosen geologi, aneka disiplin ilmu itu diundang ke situ untuk bicara tentang ilmu yang dikuasai oleh sang dosen itu. Tidak bicara Al-Quran, tidak bicara teori-teori sains yang dikuasai oleh para pakar-pakar itu, ilmu-ilmu pengetahuan yang baik ilmu sains maupun ilmu sosial. Nanti para santri menangkap informasi itu dan dicarikan ayatnya yang mendukung itu atau mana informasi itu yang menguatkan ayat Al-Quran itu. Bisa dipahami maksudnya ya? Nah, jadi saya ulang Bu, tidak sepenuhnya salah sebenarnya kalau kita mengundang para artis yang sudah menjadi ustadzah atau semi ustadzah. Asalkan temanya berkaitan dengan memang bidang beliau. Nah, saya mau tunjukkan satu kasus ini yang ketiga. Ini kasus menarik. Suatu saat ada sebuah masjid. Sebuah masjid merbotnya pengurusnya itu ngomong sama saya. Ustadz, tadi malam ada heboh, ribut di masjid. Kenapa, Pak? Ini ustadznya bicara soal khilafiyah, masalah zakat. Habis semua disalah-salahkan katanya. Masalah khilafiyah, masalah zakat disalah-salahkan banyak orang. Dia menyalahkan banyak orang, dia salahkan. Saya tanya terus, ustadznya siapa? Saya tanya gitu. Ustadz ini. Nah, ustadz yang dimaksud itu ternyata mu'allaf. Baru masuk Islam. Kebayang orang baru masuk Islam, belum menguasai materi agama, dikasih judul masalah khilafiyah. Apa yang terjadi kira-kira? Udah kebayang ya? Langsung saya ngomong sama masjidnya. Oh, itu yang salah bukan ustadznya, Pak. Yang salah DKM-nya. Sudah tahu yang ngisi ceramah seorang mu'allaf, kok dikasih tema yang berat. Tema khilafiyah itu tema menengah ke atas. Ustadz saja tidak semua menguasai itu. Itu kan fikih perbandingan itu.
Nah, makanya tadi saya ulang, tidak sepenuhnya salah kalau misalnya pada beberapa kajian misalnya mengundang selebriti, termasuk selebriti yang Al-Qur'annya 5 juta itu, kalau saya nggak salah apa itu, saya nggak paham lah itu. Nggak, ini misalnya. Di sini nggak ada tempat lain. Yang penting dia bicara apa gitu aja. Silakan dia cerita pengalamannya, tidak ada masalah. Pengalamannya menemukan hidayah, tidak apa-apa, suruh cerita aja. Silakan dia cerita pengalaman di dunia artis, bagaimana dia bisa bersikap. Siapa tahu itu menginspirasi anak-anak jenengan yang mungkin akan jadi artis, misalnya bagaimana, monggo, bidang dia aja. Jadi, tapi jangan sekalipun dimintai fatwa, bagaimana hukumnya, itu nanya ke Ustadz Sujai saja kalau begitu. Nanya sama ustadz-ustadz yang memang bidangnya gitu maksudnya. Jangan nanya kepada orang yang mohon maaf belum menguasai. Ngoten nggih Bu Indah nggih. Bu Indah yang sana. Ya jadi itu. Baik, kita teruskan lagi Bu. Tadi masih pembahasan. Menurut riwayat Muslim dari Sulaim bin Amir dari Al-Miqdad ibn Al-Aswad radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Nabi Muhammad SAW bersabda, pada hari kiamat matahari didekatkan kepada seluruh makhluk sehingga jaraknya dari mereka sejauh 1 mil. Tadi sudah saya sampaikan ya. Kata Sulaim bin Amir, demi Allah, saya tidak tahu apa yang dimaksud 1 mil. Apakah ia ukuran panjang yang lazim di bumi ataukah mil yang dipakai untuk bercelak mata, berarti pensil celak itu. Rasulullah Muhammad SAW melanjutkan sabdanya, maka dari itu manusia tenggelam dalam keringat seukuran perbuatan mereka masing-masing. Di antara mereka ada yang tenggelam sampai ke mata kakinya saja, ada yang sampai ke lututnya, ada yang sampai ke pinggangnya, ada yang sampai ke mulut, seolah-olah dikekang oleh keringat. Seolah-olah dikekang oleh keringat. Kata Al-Miqdad, Rasulullah Muhammad SAW bersabda seperti itu sambil mengisyaratkan tangannya ke mulut. Mekap-mekap lah kalau bahasa kita. Ya karena sudah tenggelam oleh keringatnya. Hadis ini diriwayatkan pula oleh At-Tirmidzi dengan tambahan, dengan mil itu mata dicelai atau matahari melelehkan mereka. Jadi 1 mil itu ada yang mengatakan alat celak tadi itu. Kalau versi riwayat At-Tirmidzi. Ibnu Mubarak menyebutkan wallahu a'lam bishawab, kalau disimpulkan dari apa yang sudah kita baca, kondisi yang sangat panas tadi itu tidak berpengaruh bagi siapapun yang mendapat fasilitas di mahsyar. Maka saya ulang Ibu, mumpung kita masih hidup, pandai-pandailah memesan fasilitas mahsyar itu sekarang. Jadi saya ulang, pandai-pandailah memesan fasilitas mahsyar itu dari sekarang. Karena semua fasilitas akhirat itu hanya bisa dipesan di dunia ini. Hanya bisa dipesan di dunia ini. Yang sering, ini saya ulang saja supaya kita ingat ya. Karena ingatan kita pendek biasanya. Makanya saya ingatkan, yang pertama itu kalau ingin diberi minum, ya pernah syukur-syukur sering-seringlah memberi minum di dunia ini. Kalau ingin diberi makan supaya nggak kelaparan nanti di akhirat, sering-seringlah memberi makan di dunia ini. Kalau ingin diberi pakaian supaya tidak telanjang, tidak tampak auratnya, sering-seringlah memberi pakaian. Kalau ingin nggak kepanasan kakinya, sering-seringlah atau pernah atau paling nggak pernah lah memberi sepatu atau sendal kepada orang lain. Terus kalau nanti ingin nggak jalan kaki tapi dikasih kendaraan, kumpul di mahsyar itu pernahlah syukur-syukur sering ngasih tumpangan kendaraan orang lain atau pernah ngasih kendaraan orang lain. Dan yang lain-lain. Pokoknya semua fasilitas itu hanya bisa kita pesan di dunia ini. Kalau sudah mati terlambat. Waduh Ustadz, orang tua saya dulu kayaknya kurang deh, pesannya kurang banyak. Ya kita yang mesenin masih bisa. Selama panggung dunia masih ada, kita masih bisa berkesempatan mencoba memesankan untuk orang tua kita dengan cara sedekah atas nama beliau. Nah, saya kira itu ya. Wallahu a'lam. Dan aneka fasilitas yang lain ya. Kalau saya ingin tambahkan dikit ya, kalau berkaitan dengan makan minum itu formatnya nggak harus nasi bungkus atau kue kotak atau apa, nggak harus. Walaupun boleh, tapi nggak harus. Ini boleh, tidak ada masalah, tapi nggak harus.
soal bentuk nggak ada masalah. Karena saya melihat sendiri dan pernah mendengar sendiri dari beberapa jamaah ketika dia Jumat berkah berbagi nasi itu loh Bu. Begitu dikasih itu kadang ada yang sampai nggak kemakan, nasinya dibuang. Viral itu di medsos itu. Ya. Lauknya sih diambil kalau lauknya, cuma nasinya dibuang karena dia sudah kebanyakan atau apa. Karena saya mungkin pernah cerita di sebagian jamaah, saya kan berangkat kajian untuk kalau Jumat ya yang di BRI itu kan sebelum jam 7, itu saya lihat di pinggir jalan kadang nggak selalu sih, ada orang sudah bagi makanan. Terus nanti sebelum Jumatan saya melihat sendiri juga ada orang sudah bagi makanan. Jadi kalau ibu bagi makanan setelah Jumat berarti itu makanan yang ketiga itu. Iya, makanan yang ketiga itu. Makanya format memberi makan nggak harus begitu maksud saya. Tapi boleh, tidak apa-apa. Nah bahkan ada beberapa begitu diberi makanan dia tambahkan permintaan, uangnya mana Bu? Ya gitu Mak ya. Uangnya mana? Gitu seperti itu. Kadang dia nanya uangnya mana gitu. Nah terus kemudian saya pernah melihat sendiri juga ada seorang pemulung pas mau dikasih kue gitu dia tidak mau, nolak. Mungkin dia sudah ya. Nah terus maka formatnya nggak harus gitu. Nah terus yang kedua pesan saya, kalau ibu mau ngasih makan orang, maaf ya, jangan hanya karena sasarannya misalnya tukang parkir, pemulung, satpam, terus maaf ya, terus beli dengan kualitas yang jelek. Jangan. Kalau kue yang bagus, terus kalau makan makanan yang bagus gitu. Oh nggih, monggo. Itu karena kan sedekah yang bagus itu sedekah yang kalau kita diberi itu kita ya mau gitu loh. Jadi iya betul. Daripada sekedar kuantitasnya, mending kita menjaga kualitasnya. Saya tidak mengatakan begini ya, berilah makanan yang kamu makan, karena belum tentu ibu makan mereka mau juga. Kan ibu-ibu ada yang makannya sudah tinggal makan kentang atau beras hitam. Padahal tidak semuanya kan suka beras hitam kan. Nah, makanya saya ulang sekali lagi, yang penting yang enak, yang bagus itu aja. Ngoten nggih, jadi jangan, maaf ya, istilahnya jangan meremehkan hanya karena kemudian yang akan kita beri itu sasarannya adalah orang-orang yang menurut kita biasa gitu loh, maksudnya itu. Ngoten nggih. Terus bentuknya apa Ustadz kalau sekiranya yang lain itu? Kalau saya pernah usulkan bentuk sembako aja. Monggo. Mau tugas. Nggih monggo. Jadi saya ulang, bisa sembako, tidak ada masalah. Ya, boleh, tidak ada masalah juga. Ya, boleh, tidak ada masalah. Ya, yang penting spirit kita adalah berbagi lah itu. Wallahu a'lam bishawab. Cuman kalau uang kadang nggak jadi makanan Bu, jadi pulsa. Atau jadi rokok. Tapi kalau kita kasih, iya betul bisa jadi rokok kan? Ya. Tapi kalau kita kasih sembako, insya Allah dimasak lah itu. Ya, apalagi beras itu pasti dipakai itu. Minyak goreng itu pasti dipakai itu. Insyaallah. Ngoten nggih, wallahu a'lam bishawab. Nggih, monggo silakan yang mau tanya, protes, marah boleh silakan. Masalah atau masalah yang lain boleh. Nggih, monggo Bu. Ya, siapa lebih sepuh? Monggo Bu Linda dulu. Monggo Bu Linda dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Dan saya berpikir, dia meninggal mendadak itu bisa terjadi juga pada diri saya. Terus saya jadi ketakutan, takut meninggal, nanti kebayang gitu di kubur, bagaimana. Bagus. Terus pertanyaan saya itu, apakah itu dosa saya seperti itu atau itu godaan setan? Bagus. Takut dan harap itu naik turun silih berganti kadang datangnya itu. Saya tidak tahu ya, pernah nggak ibu-ibu merasakan tiba-tiba yang mengemuka di benak kita itu harapan, yang menguat itu harapan. Tapi pernah juga nggak tiba-tiba kita
rasa takut yang menguat. Bahkan sampai kemeringet. Pernah ngalami apa enggak gitu ya? Itu proses imani sebenarnya, Bu. Karena kita mengimani, makanya kita kadang ada muncul rasa takut, ada kadang rasa harap, kadang yang menguat ketakutan, kadang yang menguat harapan. Silih berganti, keluar masuk aja gantian itu kadang. Nah, berarti saat itu ibu sedang mendapatkan pelajaran dari kematian sahabat ibu. Pelajaran yang muncul nampaknya yang mengemuka ketakutan. Nah, sebenarnya saya ulang tidak salah, karena saya paham maksudnya bukan takut mati lebih tepatnya, tapi khawatir nanti setelah kematian kita akan bla 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 gitu kan. Resepnya dulu ya. Dulu saya pernah baca satu riwayat di sini seingat saya, ketika Nabi bercerita tentang kejadian di hari kiamat. Saat itu Nabi cerita tentang malaikat Israfil. Tampak ketakutan di wajah para sahabat. Kata Nabi begini, apa kalian takut? Benar ya Rasulullah. Ucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Jadi nanti lain kali atau sekarang ketika ibu merasakan nanti saya gimana dong, ketakutan itu segera susul dengan ketawakalan. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Satu dulu. Yang kedua, ketakutan jangan biarkan larut sebagai ketakutan. Segera susul ketakutan dengan harapan. Semakin menguat ketakutan, harus semakin menguat keberserahan dan harapan itu. Tadi ibu bilang tadi takut nanti saya di akhirat begini-begini. Nah, kalau ibu takut akan adab, perkuat harapan akan rahmat. Kalau ibu takut akan dosa, perkuat harapan akan ampunan Allah. Kalau takut neraka, perkuat harapan akan surga. Semakin menguat ketakutan, harus semakin menguat harapan. Hadisnya riwayat At-Tirmidzi, hadisnya Hasan Gharib. Apa kata Nabi? Tidaklah bergabung dalam hati seorang hamba yang mukmin rasa harap dan rasa takut kepada Allah dalam keadaan yang menegangkan seperti ini. Saat itu Nabi menemani orang yang sedang sakaratul maut. Aukamakal, kecuali Allah akan berikan kepadanya apa yang dia harapkan dan Allah akan selamatkan dia dari apa yang dia takutkan. Gitu nggih? Nah, jadi ibu tidak ada masalah, yang penting segera ibu tindak lanjuti dengan hasbunallah wa ni'mal wakil, serahkan semuanya pada Allah. Yang kedua, ibu tindak lanjuti dengan perkuat harapan. Semakin menguat ketakutan harus semakin menguat harapan. Ngoten nggih? Wallahu a'lam bishawab. Nggih, monggo Bu Indah, monggo. Monggo Bu Ita, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanyakan mengenai korin. Korin. Menyampaikan bahwa orang yang sudah meninggal, rohnya bisa bertemu pada saat mimpi. Mimpi betul. Sedangkan korin itu mendampingi kita dari kita lahir. Nah, pada saat kita meninggal dunia, apakah korin itu ikut mati atau muncul dalam mimpi itu, atau itu korin yang Bagus. Oke. Korin manusia itu ada dua. Ada jin, ada malaikat. Korinnya itu. Ketika Allah berfirman, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Begitu manusia jadi Allah ciptakan, Allah kasih dua kecenderungan, takwa dan jahat, fujur. Untuk takwa Allah kasih modal dia ilmu, iman, akal sehat, malaikat. Jadi malaikat ada yang menemani dia untuk menjadi takwa. Korin itu, malaikat korin itu. Tapi untuk jahat Allah kasih modal juga. Ada nafsu dan syahwat, ada setan. Setan dari bangsa jin, di sini dalam hal ini ada bangsa jin, itu korin juga. Sehingga dalam hadis Sahih Muslim kata Nabi, setiap orang itu ada setannya. Kata Siti Aisyah, termasuk engkau ya Rasulullah, termasuk saya, kata Nabi, ada setannya juga. Hanya saja Allah merahmatiku sehingga semua setan yang menggodaku masuk Islam. Jadi jin korin, setan korin yang menggoda Nabi itu semuanya masuk Islam dengan izin Allah. Itu yang menggoda Muhammad Rasulullah. Kalau yang menggoda Muhammad subhanahu lain lagi. Kenapa? Gini. Prinsipnya gini Bu, tinggal kita mau melemahkan yang mana, menguatkan yang mana. Kalau ibu kuatkan unsur cahaya, malaikat, otomatis nanti yang unsur jinnya resesif. Sebagaimana gelap dan terang tidak pernah bersatu kan. Cahaya itu sekecil apapun dia mengusir gelap. Tentu dengan kekuatan yang sesuai dengan kadar kemampuan dia mencahayai. Makanya semakin ibu perkuat unsur malaikatnya dengan cara memperkuat iman, memperkuat ilmu, memperkuat akal sehat tadi, memperkuat unsur kebaikan
maka yang dominan cahaya. Unsur setannya kan resesif. Nah, mereka ini berumur panjang. Mereka ini berumur panjang. Kalau malaikat memang nggak mati kecuali nanti pada hari hanya. Kalau jin usianya panjang. Sehingga ketika jin korin itu maksudnya itu usianya panjang. Nah, ketika si yang bersangkutan ini meninggal, jin ini masih lanjut. Dia masih lanjut. Nah, kalau yang malaikat dia tidak berhenti terus mendoakan orang tadi. Kalau yang dominan malaikatnya. Nah, kalau yang dominan jinnya ya yang mengancani ya jin itu di dimensinya yang di alam kubur itu. Nah, masalahnya adalah kadang ya karena namanya jin kan resek kadang. Ya dia kadang ya mendo-mendo itu. Ya menyerupai siapa itu kadang masih muncul. Itu seperti itu. Nah, termasuk mungkin melalui mimpi. Hanya gini, Bu, kalau kan kita ini memang bukan nabi dan rasul yang bisa mendeteksi mana jin mana bukan. Tapi paling enggak pertimbangannya syariat lah. Contoh misalnya gini, nun sewu. Ibu mimpi ketemu sama Pak Fatur Rahman misalnya, Allah irham. Pesannya bagus, bener, ya berarti itu insyaallah beliau gitu aja. Tapi kalau pesannya menyimpang dari syariat, pastikan itu setan itu aja. Jadi kalau beliau meninggalkan pesan, kalau beliau nggak meninggalkan pesan, ya justru kadang memang itu asli kalau nggak meninggalkan pesan itu. Karena beberapa kan ditemui oleh orang yang sudah meninggal dalam keadaan diam, biasanya dia betul ngomong gitu. Nah, kalau beliau ngomong, lihat omongannya. Kalau omongannya itu sesuai dengan syariat, tidak apa-apa. Saya pernah mimpi ketemu dengan jamaah saya sudah meninggal dunia, tapi by phone. Dalam mimpi saya telepon Pak Haji itu, Pak Haji, gimana kabarnya di alam barzah? Mimpi tapi saya itu. Beliau ngobrol sama saya. Nah, obrolannya itu saya timbang pakai syariat. Ya kayak yang cocok ya berarti benar beliau, kalau bukan berarti setan gitu aja. Ngaten nggih, wallahu a'lam bishawab. Enggak ada batas waktunya sih. Karena bisa itu ya bisa berlaku sepanjang masa orang itu hidup gitu. Itu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nggih, monggo, Bu. Iya, bisa. Az-Zumar surah ke-39 ayat 42. Surah Az-Zumar surah ke-39 ayat 42. Ruh kita juga bisa ketemu, ruh kita. Jadi saya nggak sebut nama, ada seseorang itu dalam mimpi saya itu dia pakai pakaian ini, besok saya ketemu sama beliau itu pakainya itu. Ya, karena itu bocoran takdir sudah masuk ke alam mimpi itu. Itu seperti itu. Iya. Orang sama-sama orang hidup gitu. Nah, rupanya Lahul Mahfud dia ketarik ke saya mungkin apa yang terjadi besok rupanya itu. Termasuk mungkin saya pernah cerita di sini. Saya mau ngaji sama saya masih nyantri di Nurul Jadid Paiton Probolinggo. Saya mau ngaji besoknya itu mau ngaji kitab Minhajul Abidin sama kiai saya Kiai Haji Zuhri Zaini hafizahullah. Itu saya sebelum ngaji sama beliau, dalam mimpi itu saya sudah ngaji sama beliau. Jadi saya hafal. Jadi begitu saya ngaji itu, yang saya ngaji di alam mimpi itu dikaji sama beliau itu di dunia nyata itu. Loh, ini kan yang tadi malam saya ngaji itu. Jadi saya sudah hafal saat itu. Itu pernah ngalami kayak gitu. Itu padahal sama-sama masih hidup. Nah, jadi yang kalau saya pernah cerita nggak sih, saya punya teman satu pesantren dengan saya. Itu beliau banyak hafal kitab, banyak hafal Al-Quran, surah-surah dalam Al-Quran itu dari mimpi. Saya tahu orangnya baik. Teman saya itu orangnya Masya Allah jaga wudhu, orangnya dermawan, baik orangnya, anaknya Masya Allah. Sholatnya rajin juga. Nah, satu saat beliau itu banyak hafal surah-surah dalam Al-Quran. Terus saya tanya, kamu kok bisa, gimana ceritanya? Saya sering kalau tidur itu mimpi ketemu bapak saya, bapaknya kiai. Jadi dalam mimpi itu dia belajar dalam mimpi itu. Ya wallahu a'lam bishawab. Saya kira itu wallahu a'lam bishawab. Nggih, monggo. Yang lain silakan kalau ada. Nggih, monggo Bu Dokter.
bagus. Nggih, nggih. Ya, betul memang ada yang mengatakan masuk dalam kategori besi panas itu yang laser itu. Betul, tidak salah, ada yang mengatakan begitu, tapi itu ijtihadi, bukan pasti. Kalau kita ingin menguji relevansi hadis itu dengan konteks kekinian, kita harus paham ilatnya di masa Nabi itu apa. Nah, sependek yang pernah saya pelajari, itu semacam pengobatan yang mendekatkan besi yang panas ke area kulit. Jadi kayak ngasih pemanasan gitu, mungkin untuk melancarkan peredaran darah atau apa. Tapi besi yang panas diletakkan di dekat kulit begitu. Itu kan kalau yang naruh ngantuk kan nyaknya kan ya lumayan itu. Nah, sementara laser itu kan tindakan oleh dokter yang memang sudah ahli dan tindakannya terukur kan. Nah, itu kalau menurut saya sih beda, tidak sama kalau menurut saya. Karena saya pernah ngelihat langsung bagaimana laser itu digunakan yang versi khitan ya. Itu ternyata terukur dan dengan sadar dengan alat yang memang terukur gitu maksudnya. Ya tidak salah juga kalau ada yang mau menyamakan, silahkan saja. Cuman kalau yang saya pahami itu ijtihadi. Jadi yes and no-nya pasti ada. Kalau setelah saya melihat kejadian saat penggunaan laser itu, saya jadi berpandangan kayaknya harus dibedakan ini. Kenapa? Karena kalau dulu itu konteksnya begitu. Jadi dalam tahapan tertentu ya tadi itu diletakkan di area mana yang itu ya tadi kalau yang pegang ngantuk gini aja nyet udah wassalam udah itu seperti itu, semacam itu sih sebenarnya, wallahu a'lam bishawab gitu yang saya pahami. Namun bagi yang berpendapat seperti Ibu Daud ya itu sah-sah saja sebagai pendapat, kan ini perkara ijtihadi sih sebenarnya. Cuman kalau saya setelah melihat langsung itu ternyata insya Allah beda. Nah, beda karena penanganannya juga beda. Ada pengamannya itu banyak gitu loh, ada antisipasinya itu banyak gitu, bukan tidak serampangan gitu maksudnya. Wallahu a'lam bishawab. Ijtihadi, dan saya pribadi setelah melihat langsung itu saya lebih condong mengatakan tidak sama. Saya pribadi ya tidak sama. Iya. Betul, tidak salah itu, Wallahu a'lam bishawab. Nggih, monggo yang lain silakan kalau ada. Nggih, Bu Ratna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adopsi nggih. Kebanyakan adopsi itu ngambil dari rumah sakit atau rumah iya. Ya itulah. Itu kalau misalnya yang diadopsi perempuan itu kan nanti kalau udah terbalik bapaknya nggak boleh pasnya rangkul apa itu kan nggak boleh ya. Terus Bu, terus saya terangkan nanti. Yang laki-laki itu kalau ngambilnya laki-laki ibunya kan nggak boleh kalau beda pribadi. Iya, terus Bu. Baik, saya akan terangkan ya. Sebentar. Wa jazakillahu khairan. Menarik. Ada menarik, ada pendorong ya. Jadi gini. Kalau anak adopsi, anak ngambil itu, kalau bisa sih dari mahram ya. Dari mahram itu maksudnya gini. Kalau misalnya kayak saya kan sebagai laki-laki, kalau bisa kalau ngambil anak itu dari keponakan saya yang perempuan, supaya dengan saya dia mahram, dengan istri dia nggak ada masalah. Atau saya ngambil dari istri itu keponakan istri yang laki-laki, supaya dengan saya dia mahram, dengan saya tidak ada masalah, dengan istri dia mahram gitu. Itu kalau bisa ya, itu dulu kalau bisa. Ini ceritanya bukan dari situ, ceritanya ngambil dari rumah sakit atau dari panti asuhan atau dari mana lah gitu. Catatan pentingnya, kalau bisa diupayakan untuk dimahramkan saja. Caranya bagaimana? Saya cerita ini. Allah yarham Ki Haji Sahal Mahfud, Rais Am PBNU di masanya, termasuk juga Ketua MUI saat itu beliau kan menurut saya buatan kagungan putra. Beliau ambil anak angkat, termasuk perempuan. Nah, supaya bermahram dengan beliau,
maka anak perempuan itu diupayakan untuk disusui oleh istri beliau. Nah, beliau ngomong, tak jamoni bojoku, dibuatkan jamu. Saya nggak tahu bagaimana jamunya itu ya. Bagaimana penjelasan kedokteran saya nggak ngerti itu. Tapi memang qadarullah istri beliau, ibunya Nafisa itu akhirnya nun sewu, iya. Dan disusui itu, sehingga kemudian kan menjadi mahram dengan istrinya. Statusnya kan seperti anak bawaan istri itu, Bu. Otomatis dengan suaminya kan juga mahram karena mahram dengan ibunya. Itu satu. Kalau teman saya seorang ustadz, beliau ngambil anak supaya anak laki-laki ini bermahram dengan istri beliau, itu qadarullah adiknya istrinya itu lagi hamil, lagi menyusui. Disusukanlah kepada adiknya, sehingga otomatis kan seperti keponakan hukumnya. Itu namanya dimahramkan. Jadi memahramkan itu bisa melalui rodok, susuan. Nah, itu begitu. Itu bisa dengan cara dijamoni tadi. Saya nggak ngerti jamunya, siapa yang tukang jamu saya nggak paham. Nah, ya itu satu. Kalau secara medis saya nggak tahu bagaimana caranya. Terus kemudian yang kedua, atau tadi kalau punya mahram, misalnya kakak atau adiknya si istri, kalau dia anak laki-laki ya supaya dia mahram sama siapa, sama atau kalau dia anak perempuan supaya mahram dengan saya sebagai bapaknya, misalnya cari siapa adik saya yang sedang menyusui, disusukan ke sana sampai 5 kali kenyang, dengan catatan dia usianya 2 tahun ke bawah, bukan 20 tahun ya, 2 tahun ke bawah. Nah, itu disusui, itu baru nanti bisa jadi anak susuan. Itu statusnya seperti anak kandung, seperti keponakan kandung. Itu seperti itu mahram namanya. Itu satu. Itu yang kedua, kedua. Yang ketiga gini Bu, ini rumus. Ibu nanti baca surah Al-Baqarah ayat 220. Al-Baqarah ayat 220. Sependek yang saya tadaburi, ini tadabur saya, sependek yang saya tadaburi, Al-Baqarah ayat 220 itu kan berkenaan dengan dulu para sahabat Nabi kalau ngambil anak yatim itu tinggal serumah. Jadi beberapa anak yatim itu tinggal bersama para sahabat itu serumah. Kayak Zaid bin Harisah radhiyallahu anhu kan itu budak belian tadinya kan, itu serumah dengan Nabi, itu dianggap kayak anaknya sendiri kan itu. Nah, dulu tinggal serumah, ayat ini ngasih aturan. Wa in tukhalituhum fa ikhwanukum. Kalau engkau dari kecil mereka bergaul denganmu, maka mereka adalah saudaramu. Nah, jadi gini, bukan mahram sih memang, tapi udah kayak saudara gitu loh. Asal dengan catatan diambil dari kecil, bayi atau dari usia di bawah 7 tahun, ya, atau batita lah atau balita gitu, di bawah balita atau batita. Kalau udah 7 tahun ke atas itu udah mulai masuk usia mumayyiz. Jadi kalau ngambilnya di bawah umur 7, umur 5 ke bawah atau umur 3 ke bawah, itu kalau memang dari kecil gaul sama kita, itu ya kayak saudara kata Al-Quran. Berarti gini Bu, ada hukum khusus untuk mereka yang dari kecil bergaul dengan kita. Biasanya kalau dari kecil sudah kumpul, itu biasanya nggak ada syahwat biasanya. Betul ya? Yang mengalami punya saudara yang dari kecil itu kumpul biasanya nggak ada syahwat biasanya. Nggak ada syahwat maksudnya bukan mahram, tetap bukan mahram, tapi iya syahwat itu boleh dikata nggak ada karena dari kecil diunyel-unyel, kecil kumpul bareng kan gitu istilahnya gitu ya. Nah, makanya insya Allah nggak ada syahwat, makanya aturannya sedikit lebih longgar. Jadi insya Allah sebatas pada salaman, sebatas pada ya bareng yang sifatnya normal, itu insya Allah yang tidak ada masalah insya Allah. Tapi dengan catatan dari kecil ya, dari kecil gitu. Tapi tetap dia bukan mahram, artinya tetap harus ada batas. Ya kalau bisa jangan terus buka sama sekali, kalau bisa tetap kalau depan anaknya tetap pakailah walaupun kerpusan atau apa ngono loh. Jangan kayak ke anak kandung gitu. Jadi mereka tetap ada batas. Tapi kalau ngambilnya dari SMP, ngambilnya dari umur 10 ke atas atau 7 ke atas, jangan sudah itu. Itu sudah ada kecenderungan sudah itu. Kalau ada kecenderungan enggak bagus, seperti ada selebriti tertentu yang sekarang suaminya masuk Islam terus istrinya kayaknya masih tetap itu. Terus kemudian dia ngambil anak dari SMP kalau enggak salah itu ya. Terus sama mamanya kan meluknya aja udah beda, nyiumnya aja udah beda, diposting di media lagi. Nah itu kan maaf, sependek yang saya pahami kan
Tidak benar itu. Kenapa? Karena itu diambil dari sejak mulai usia remaja itu. Nah, ngeten nggih Bu nggih? Itu konteksnya yang saya tahu. Kalau kita tadabburi surah Al-Baqarah ayat 220. Wa in tukhalituhum fa ikhwanukum. Tapi dengan catatan diambilnya di bawah umur 7 tahun ya. Batita atau balita lah. Ya, balita atau batita, di bawah 5 tahun atau di bawah 3 tahun itu. Atau dari bayi meletek. Ya, dari bayi procot. Oke, terakhir Bu Dona kali. Ada Bu Wiwi dulu. Bu Wiwi dulu nggih. Kenapa Bu? Bagus. Sebenarnya kita jangan fokus pada labelnya ya. Tapi kita fokus pada akadnya aja sebenarnya. Jadi maaf, label itu nggak menjamin benernya akad gitu maksudnya. Makanya kan saya pernah cerita di sini ya, ada orang ex bank itu ketuanya diwawancara di sebuah podcast itu. Dia bilang saya akan buat kerjasama dengan bank konvensional tertentu gitu ya. Terus kata yang punya podcast itu, loh Anda kan ex bank, kenapa mau kerjasama dengan bank konvensional? Kata beliau gini, kita nggak fokus pada nama ya, kita fokus pada akad. Jadi walaupun bank konvensional, kalau akadnya benar saya nggak ada masalah. Itu beliau. Makanya kita nggak usah fokus pada label, tapi fokus pada akad. Nah, kalau ibu di asuransi yang non syariah atau yang konvensional itu sistemnya tidak ada gharar, tidak ada tipu menipu, jelas. Jadi ibu kalau di situ ibu seperti nabung dan investasi misalnya gitu, jelas. Jadi bukan tipe yang kalau nggak bayar nanti preminya kalau nggak bayar hangus atau apa, bukan yang model begitu. Model yang sama dengan nabung, sehingga kalau ibu nggak bayar preminya ya uang ibu masih tetap ada, cuman kan ibu kena ya nggak nambah aja uangnya gitu. Dan nanti kalau misalnya nggak kepake tetap keluar sebagai kayak tabungan gitu ya, atau plus investasi karena memang ada investasinya di dalamnya. Dan tidak ada riba di dalamnya misalnya, tidak ada sanksi apapun atau apa misalnya. Ya silakan aja. Makanya tergantung dari bentuk akadnya. Itu satu dulu. Nah, kalau mengenai bagaimana hukumnya orang yang kerja di asuransi seperti itu atau kerja di lembaga perbankan misalnya yang konvensional sekalipun, tergantung siapa yang berfatwa. Saya bukan ulama ya, karena saya bukan mufti. Kalau memang lembaga-lembaga itu dianggap sebagai lembaga ribawi misalnya gitu ya, maka pendapat yang pertama mengatakan berarti haram kerja di situ. Karena masuk dalam kaidah ma yatawalladu minal haram fahuwa haram. Apapun yang muncul dari sesuatu yang haram berarti haram. Itu kaidah yang dipakai. Kalau ibu sepakat dengan pendapat ini silahkan, tidak ada masalah. Berarti keluar, jangan di situ. Itu kalau ibu sepakat. Tapi kalau ibu nanti merujuk kepada fatwa yang lain dengan pertimbangan begini, kan kayak bank itu usahanya tidak semuanya mengandung ribawi. Beberapa usahanya benar gitu maksudnya. Kayak investasi di apa misalnya dalam bentuk usaha ini itu. Berarti kan bercampur itu. Salah satunya mungkin ada yang ribawi tapi tidak semuanya ribawi misalnya. Itu kan maaf ya, mirip seperti ASN kan. Yang digaji dari pajak. Beberapa ada dari pajak yang benar, ada pajak yang enggak benar kan. Maksudnya pajaknya dari mirip kayak gitu aja. Maka pendapat yang kedua mengatakan ya sudah enggak apa-apa. Atau tidak semuanya akadnya riba. Beberapa tidak riba. Ini pendapat yang kedua. Nah, ada pendapat yang ketiga. Ini saya baca dari fatwanya dosen saya ya, pendapat Profesor Dr. Faisal Haq Allah yarham. Beliau mengatakan ada pendapat yang ketiga. Pendapat yang ketiga itu dianggap syubhat. Jadi karena bercampur antara yang halal dan yang haram, syubhat. Ya, bukan syubhat. Ngaten nggih? Monggo silakan. Ya, jadi silakan ibu mau meyakini yang mana dari fatwa. Paling enggak yang saya itu ada 3 pendapat itu.
ada yang mengatakan haram karena dianggap itu lembaga ribawi dan semua yang dihasilkan dari yang haram maka itu haram. Kalau ibu berkeyakinan itu haram, keluar. Itu konsekuensinya. Yang kedua, kalau ibu berkeyakinan itu toh tidak semua akadnya riba kok. Ada beberapa akad usahanya bener, apalagi ini kan tipe yang ada investasinya dan usahanya bener sebagian misalnya, ya sudah nggak ada masalah kalau gitu. Berarti pendapat yang kedua mengatakan halal, tidak ada masalah. Tapi pendapat yang ketiga ada yang mengatakan itu syubhat itu. Ya saya kira itu. Ya yang kedua itu alasannya kayak di negara aja, kan pegawai negara kan dapat gaji dari pajak, yang sebagian pajak itu dari usaha-usaha yang nggak bener kan, kayak ya maksiat, maksiat atau dari makanan yang tidak benar misalnya gitu. Itu seperti itu. Jadi, nggih. Heeh. Nggih. Iya. Nggih. 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 Saya gini aja deh, gini. Saya gini. Saya itu fakta ini yang datang ke saya, Ada yang datang ke saya gini. Ustadz, saya nggak tenang, saya resah, saya kerja di bank ini saya nggak nyaman, atau kerja di asuransi saya nggak nyaman. Ya udah kalau sampean ragu keluar, saya bilang gitu. Kan hadisnya jelas, da'ma yuribuk ila ma la yuribuk. Tinggalkan sesuatu yang ragu pada kamu yang nggak ragu. Itu rumusnya, saya bilang gitu. Saya bilang gitu ke orang yang nanya ke saya gitu. Jadi kalau Anda ragu tinggalkan, saya bilang gitu. Da'ma yuribuk ila ma la yuribuk. Kalau ragu. Ada lagi yang satu mengatakan, Ustadz, letak nggak berkahnya di mana ya? Ada yang ngomong gitu ke saya. Alhamdulillah suami rajin beribadah, rajin ngaji. Saya juga alhamdulillah Ustadz, dengan izin Allah saya juga berusaha untuk terus mau belajar dan anak-anak nurut. Saya suruh ngaji, saya suruh pesantren, nurut semua. Terus gaji suami saya yang kerja di bank nggak berkahnya di mana ya Ustadz, ya dia bilang gitu. Saya ngomong sama beliau, ibu yakin Ustadz? Ya udah terusin aja, saya bilang gitu. Karena dia yakin. Nah terus saya tunjukkan, kalau yang tadi resah itu kan da'ma yuri buka ila ma la yuri, tinggalkan yang ragu pada kamu yang nggak ragu. Tapi ingat ya, bagi yang meninggalkan ini rumusnya, menghilangkan madharat tidak boleh dengan menimbulkan madharat baru yang lebih besar. Jadi jangan mak cegah klik gitu. Jadi harus pasang kuda-kuda. Pastikan bahwa ketika dia meninggalkan itu, dia tidak menimbulkan madharat yang lebih baru. Karena saya mohon maaf, ada beberapa yang sukses, tapi yang bermasalah kan tidak sedikit juga. Sehingga maaf, begitu dia bonek keluar, tanpa dia menafikan kaidah fikihnya, dia hanya bermodalkan i'tiqad, keyakinan, tapi tidak pakai fikih. Fikih itu lebih realistis, Bu, kalau fikih itu. Nah tadi kalau kaidah fikihnya kan tidak boleh meninggalkan sesuatu yang madharat dengan cara menimbulkan madharat baru yang lebih besar. Akhirnya apa yang terjadi? Malah ngutang sana, ngutang sini, akhirnya nipu sana, nipu sini, akhirnya blangsak gak karu-karuan. Maaf, saya tidak mengutuk, bukan, tapi itu terjadi pada sebagian orang itu. Itu seperti itu. Makanya fikih itu lebih realistis, fikih itu. Enggak apa-apa, keluar, enggak apa-apa, tapi pasang kuda-kuda dulu. Itu seperti itu. Satu. Kemudian yang kedua, ini masih ada yang membantah, enggak apa-apa, silakan aja. Yang kedua, kalau misalnya ibu yakin, yang tadi yang tipe kedua, saya bilang sama beliau, yang ibu yang yakin, saya ngomong sama beliau gini, maaf, saya bukan ulama, saya bilang, saya tidak punya kapasitas untuk berfatwa, untuk membenarkan bahwa gaji suami Anda halal. Tapi kalau ibu mau fatwanya, ini ada fatwa Yusuf Qaradawi, saya bilang. Yusuf Qaradawi itu keras dalam masalah riba, tapi begitu tanya tentang hukum orang kerja di bank itu halal. Itu Yusuf Qaradawi. Ada penjelasannya, nanti bisa dicek. Atau ibu baca fatwanya teman-teman Persis Bandung, kalau belum berubah ya. Itu teman-teman Persis di Bandung, itu ada Ustadz Abu Himam, itu yang saya tahu pernah nyampaikan di Dakta itu termasuk yang membolehkan gaji kerja di bank konvensional, termasuk diantaranya. Menghalalkan maksud saya. Terus kemudian yang ketiga, kalau misalnya ibu mau baca lagi fatwanya Lajnah Daimah
Darul Ifta Mesir, fatwa tahun 2002 ke atas ya. Fatwa tahun 2002 ke atas. Bagaimana hukumnya kerja di bank? Makanya jangan nanya saya, nanya sama ulama saja. Saya bilang itu ke beliau maksud saya. Nah, saya bukan ulama, saya bilang. Saya cuma tunjukkan fatwanya saja. Silakan dirujuk, saya bilang itu. Nah, kalau jangan rujuk pada fatwa Lajnah Daimah Saudi, pasti banyak haramnya udah. Nah, tapi kalau atau maaf ke teman-teman di Rojak, pasti banyak haramnya udah. Nah, tapi itu pilihan hukum, tidak ada masalah sih, tidak ada masalah. Itu pilihan hukum. Saya tidak mencela dua kubu ini gitu. Itu seperti itu. Bisa dimengerti ya maksudnya ya? Wallahu a'lam bishawab. Oh, saya sampai sekarang masih ngajar di Bank BRI sampai sekarang. Digaji oleh BRI. Ya, karena saya di Bank BRI itu ditanya loh sama karyawan BRI itu. Ustadz, bagaimana hukumnya kerja di bank? Bayangkan depan pincanya saya suruh jawab itu. Ya saya jawab tadi itu. Saya jawab apa adanya. Jadi kalau memang Anda termasuk yang ragu, keluar, saya bilang gitu. Tapi tadi rumusnya kalau keluar jangan ujuk-ujuk, saya bilang, ya. Jangan gerusa-gerusu. Terus kemudian yang kedua, termasuk saya pernah ngobrol sama pincanya itu. Di antara pincanya ternyata ngomong gitu juga. Ya saya kalau ada kerjaan yang lebih baik saya pilih yang lain sih Ustaz katanya. Ya itu diskusinya gitu. Jadi apa adanya saya. Tapi kalau memang mantep, saya tunjukkan dalilnya, ini loh dasarnya. Nah, saya bukan ulama, silakan dirujuk saja. Informasi dasarnya ada di situ. Fatwa Yusuf Qardawi rahimahullah, fatwa Lajnah Daimah fatwa Darul Ifta Mesir tahun 2002 ke atas ya. Kalau yang sebelumnya cenderung haram. Terus yang ketiga itu sependek yang saya ingat dan kalau tidak berubah ya, itu keputusan Hizbah Persis Bandung. Itu pernah disampaikan oleh Ustadz Abu Himam. Ustadz Abu Himam itu Ustadz DJ Zainuddin, itu ketua Persis Jawa Barat. Nah, itu beliau pernah ngomong di Dakta itu bahwa itu halal, tidak ada masalah. Wallahu a'lam bishawab. Ya monggo Bu Dona. Sudah sudah 10:30. Ini sebentar. Ya, sudah 10:30. Ini zuhurnya maju. Saya mau khutbahnya jauh ini. Ya, Bu Dona ditahan Jumat depan nggih. Nggih. Kita tutup dulu dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fi dini wa dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya, dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah setiap urusan kita oleh Allah fi dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.